Selamat pagi, Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Hikmat Pagi hari ini, hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021. Mari kita masuk di dalam doa sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan masih mempercayakan hari yang baru bagi setiap kami. Dan kami rindu mengawali hari ini dengan mendekat kepadamu, kebenaran firman Tuhan akan kami renungkan bersama-sama. Pimpin kami semua dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah mendengar panggilan pertobatan. Terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-13, ayat 4 dan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan bagi ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi suatu bencana, entah itu bencana alam, kecelakaan, bencana kemanusiaan, maka sebagian orang dengan cepat akan berpendapat bahwa bencana tersebut merupakan akibat dari penghakiman Allah. Orang-orang yang tertimpa bencana dianggap berbuat suatu kesalahan besar, sehingga Allah menghukum mereka dengan dahsyat. Padahal terdapat serangkaian faktor yang kompleks di balik sebagian besar bencana yang terjadi. Dalam bacaan hari ini yang diambil dari Lukas pasal yang ke-13, Yesus ditanyai tentang sejumlah orang yang mati mengenaskan dan 18 orang yang tewas tertimpa menara. Orang-orang yang melontarkan pertanyaan tersebut tengah bertanya-tanya dalam hati apakah mereka yang mati itu dosanya lebih besar daripada orang yang lain. Tidak, sahut Yesus. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kita bisa melihatnya di ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Jawaban Tuhan Yesus tersebut mengajak semua orang untuk memiliki cara pandang yang tepat terhadap penghakiman Allah. Daripada memandang penghakiman Allah sebagai tragedi, kita diajak untuk memandangnya sebagai panggilan untuk bertobat secara pribadi. Hal ini berlaku bagi orang yang belum percaya maupun bagi orang Kristiani. Sebagai contoh, tindakan terorisme menantang kita untuk mempelajari ketidakadilan yang turut andil dalam mendorong orang melakukan kekejaman mengerikan semacam itu. Dan kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pertobatan dan kebaikan para pelaku kejahatan yang putus asa itu. Herb van der Laut pernah menuliskan satu kalimat yang sangat baik demikian. Janganlah kita bertanya, siapa yang patut disalahkan dalam suatu bencana, tetapi lebih baik berkata, Tuhan, apa yang ingin Engkau katakan kepada saya melalui kejadian ini? Carilah panggilan Tuhan dalam tragedi yang terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, karuniakan kepada kami hikmat bijaksana untuk menyikapi segala tragedi yang terjadi atas kami ataupun orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan di balik segala peristiwa yang ada dan membuat kami semakin memahami, semakin hidup mendekat kepadamu dan lebih bijaksana lagi di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Segala peristiwa yang terjadi kami percaya selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami rindu didapati sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mempercayakan seluruh rangkaian kegiatan kami dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.